Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maisy Rahmania, nomor absen 18 dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum kita mulai videonya, apa sih itu laju reaksi? Jadi, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk per satuan waktu. Laju reaksi dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari loh. Salah satu contohnya adalah ketika kita menaruh makanan di kulkas agar tidak cepat basi. Nah, laju reaksi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor konsentrasi, yang kedua ada faktor luas permukaan, yang ketiga ada faktor suhu, dan yang keempat ada faktor katalis. Nah, sekarang untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yuk simak video percobaan berikut. Langkah pertama, masukkan cuka ke dalam 2 buah botol plastik dengan volume yang sama. Selanjutnya, masukkan soda kue ke dalam balon dengan menggunakan corong. Jika tidak punya, maka kita bisa menggunakan corong sederhana yang terbuat dari kertas. Masukkan 2 sendok soda kue ke dalam balon pertama yang berwarna merah muda, dan 3 sendok soda kue ke dalam balon kedua yang berwarna biru. Masukkan ujung balon ke ujung botol secara kuat. Pada saat proses ini, soda kue belum boleh masuk ke dalam cuka. Tuangkan soda kue secara bersamaan, lalu lihatlah reaksi yang terjadi. Dari hasil percobaan dapat dilihat bahwa balon berwarna biru lebih besar daripada balon berwarna merah muda. Kesimpulannya adalah, perbedaan jumlah soda kue dan cuka mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Langkah pertama, siapkan 3 buah gelas yang berisi air mineral dengan volume yang sama. Langkah kedua, siapkan 1 buah tablet J-School utuh, 1 buah tablet J-School yang sudah dibagi 4, dan 1 tablet lagi yang sudah ditumbuk hingga menjadi serbuk. Siapkan stopwatch, lalu masukkan ke 3 buah tablet secara bersamaan ke dalam gelas. Dan kita bisa amati reaksinya. Pada gelas 3 yang dituangkan J-School dalam bentuk serbuk, terjadi reaksi dalam waktu 57 detik. Pada gelas 2 yang berisi J-School yang sudah dibagi menjadi 4 bagian, terjadi reaksi dalam waktu 1 menit 38 detik. Dan pada gelas 1 yang berisi J-School utuh, terjadi reaksi dalam waktu 2 menit 25 detik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, tablet yang ditumbuk hingga menjadi serbuk paling cepat bereaksi, dan yang paling lama bereaksi adalah tablet yang masih utuh. Hal ini disebabkan karena tablet yang ditumbuk menjadi serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada tablet yang lainnya. Jadi, kesimpulannya adalah luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Langkah pertama,
Masukkan setengah sendok gula ke dalam gelas yang berisi air panas, kemudian aduk. Nyalakan stopwatch untuk menghitung lamanya reaksi. Gelas yang berisi air panas hanya membutuhkan waktu 42 detik untuk melarutkan gula yang ada di dalamnya. Selanjutnya, tuangkan setengah sendok gula ke dalam gelas yang berisi air dingin, kemudian aduk. Ternyata, air dingin membutuhkan waktu 1 menit 50 detik untuk melarutkan semua gula yang ada di dalamnya. Berdasarkan hasil percobaan, air panas lebih cepat melarutkan gula dibandingkan dengan air dingin. Hal ini disebabkan karena air panas memiliki suhu yang lebih tinggi. Semakin tinggi suhu suatu zat, maka molekulnya akan lebih cepat bergerak dan arah geraknya tidak beraturan, sehingga hal itu menyebabkan kemungkinan terjadi tumbukan semakin besar dan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Langkah pertama, tuangkan cuka sebanyak 2 sendok makan ke dalam gelas plastik pertama dan kedua. Selanjutnya, tuangkan 2 sendok makan pemutih ke dalam gelas pertama. Terakhir, siapkan 2 pasang klip kertas dan masukkan secara bersamaan ke dalam gelas plastik. Gunakan stopwatch untuk menghitung waktu laju reaksinya. Setelah 3 menit, amatilah kedua gelas tersebut. Berdasarkan hasil percobaan, ternyata gelas pertama yang berisi cuka dan pemutih dapat mengkorosifkan lebih cepat dibandingkan dengan gelas kedua yang hanya berisi cuka. Hal ini disebabkan karena pemutih bersifat sebagai katalisator kepada cuka yang bersifat korosif. Kesimpulannya adalah, katalis juga dapat mempengaruhi laju reaksi, yaitu membuat laju reaksi semakin besar atau mempercepat laju reaksi. Katalis bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi, sehingga energi yang diperlukan oleh molekul-molekul reaktan untuk bereaksi menjadi lebih rendah, dan reaksi lebih cepat atau mudah terjadi. Sekian hasil dari percobaan saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.